Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin syedina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan nikmatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas saya kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula saya hanturkan kepada baginda Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NIM 20401210026, kelas Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Terima kasih dosen pengampu Ibunda Dr. Kamsina MPDI, dan saya akan memperkenalkan materi saya pada kali ini, yaitu tentang tugas UTS Sejarah Peradaban Islam dengan materi 1 sampai 6. Baiklah, materi pertama yaitu sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah dalam bahasa Arab, tarik, atau dalam bahasa Inggris history, adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi sebagai peristiwa. Definisi yang umum dari sejarah adalah masa lampau umat manusia. Menurut Gostlach, pengertian sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Sementara itu, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Istilah peradaban, civilization, sering disinonimkan dengan istilah kebudayaan, culture, karena keduanya terkait dengan aktivitas manusia. Akan tetapi, di antaranya keduanya memiliki titik penekanan yang berbeda, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Peradaban terbentuk dari kreasi-kreasi kebudayaan manusia dalam upaya menciptakan identitas kemanusiaan dan kehidupan berkeadaan. Peradaban merupakan sebuah proses dan sekaligus warisan sejarah kebudayaan manusia yang berkembang dan maju. Kebudayaan merupakan aktivitas pemikiran berupa kreatifan manusia dalam mempertahankan eksistensi dan kebebasan sebagai makhluk yang membuat hidup menjadi lebih mulia dan tinggi. Sejarah peradaban Islam dapat didefinisikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Dapat pula diartikan sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan yang kekuasaan Islam saat ini yang berperang dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire yang berarti mengetahui, to know, dan belajar, to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Dan ilmu merupakan salah satu dari cabang pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, kebenarannya bersifat objektif, dan memiliki tujuan. Tujuan menjadikan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai refleksi agar umat Islam saat ini dan yang akan datang mampu memahami nilai-nilai penting Islam yang sebenarnya. Umat Islam harus menyadari secara mendalam bahwa kita pernah memiliki peradaban besar yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan dan dapat bergerak mengajak dan menghimpun kembali umat
untuk meneruskan peradaban yang sudah lama rapuh dan lemah yang menjadi keadaan yang memprihatinkan seperti saat ini. Karena umat Islam sekarang lebih fokus dalam ritual dengan melupakan aspek sosial dan intelektual. Dan juga menambah pemahaman terhadap sejarah peradaban Islam untuk membangun dan menghidupkan kembali atau mengulang sejarah keemasan Islam yang merubah pandangan dunia terhadap Islam. Bukti sejarah peradaban Islam atau bukti sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan, yaitu sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dibuktikan dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, sejarah peradaban Islam membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam di masa lampau. Nah, dalam hal ini sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi dan metode dokumenter, serta dalam penulisannya sejarah peradaban Islam dapat melalui beberapa metode lagi, yaitu metode deskriptif, metode komparatif, dan metode analisis sintetis. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam disajikan secara urut, sistematis, berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali, sehingga akhir dari peristiwa. Nah, dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah disusun secara sistematis. Yang keempat, kebenaran fakta sejarah peradaban Islam diperoleh dengan penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Bab 2. Materi kedua, periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Nah, periodisasi sejarah perkembangan peradaban Islam merupakan suatu pengklasifikasian suatu peristiwa yang disusun secara kronologis baik berdasarkan waktu, tempat, maupun bentuk peristiwa dari masa pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari suatu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Nah, sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Agama Islam turut mendorong munculnya suatu kebudayaan yang kemudian dinamakan peradaban Islam. Periodisasi sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama yaitu periode klasik, yaitu dari 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini merupakan zaman kemajuan Islam. Periode klasik ini terbagi dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan dari 650 sampai 1000 Masehi. Periode klasik ini merupakan periode kebudayaan dan peradaban Islam yang tertinggi dan mempunyai pengaruh terhadap tercapainya kemajuan atau peradaban modern di barat sekarang. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Fase disintegrasi merupakan fase di mana pemisahan diri dinasti-dinasti dari kekuasaan pusat dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan antara dinasti-dinasti tersebut untuk menguasai satu sama lain. Pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifan pusat, kekhalifan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Ciri-ciri periode klasik yaitu perpaduan peradaban Islam dengan Timur Tengah, pola ekonomi dengan monoteistik, penciptaan komunitas Islam di Arabia, penaklukan Timur Tengah oleh muslimin dan muslimat, serta nilai Islam merubah mayoritas Timur Tengah. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi.
Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi 2, bagi Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, sementara Mesir dikalahkan Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Ciri-ciri pada periode pertengahan yaitu era penyebaran global masyarakat Islam. Islam menjadi agama masyarakat Asia Tengah dan Balkan. Yang ketiga, periode modern 1800 Masehi sampai seterusnya. Periode modern ini 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab dan Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Ciri-ciri pada periode modern ini yaitu modernisasi dan transformasi masyarakat Muslim, kehancuran imperium Islam, kemunduran ekonomi, konflik internal keagamaan, dan kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa serta dominasi kulturnya. Bab 3 atau materi ketiga yaitu Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan, sistem kepercayaan, dan kebudayaan. Yang pertama, bagian A, sistem politik kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. Kondisi politik. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasania. Ibu kota Persia adalah Al-Madain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang ini. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan model kabilah. Kepala sukunya disebut Syaikh, yakni seorang pemimpin yang dipilih antar sesama anggota. Syaikh dipilih dari suku yang lebih tua, biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan famili. Syaikh tidak berwenang memaksa serta tidak dapat membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman-hukuman. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual serta tidak mengikat
pada warga suku lain. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah di satuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus menaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai maupun perang. Yang kedua, kondisi masyarakat. Sebenarnya, sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dan dalam bersyair, dan sebagainya. Namun, sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Keadaan masyarakat semacam ini telah berjalan cukup lama, yakni bermula dari kebiasaan masyarakat yang sudah tidak mau lagi menjadikan ajaran para nabi sebagai pedoman hidupnya. Di samping mempunyai sifat dan karakter yang tidak baik, di sisi lain bangsa Arab sangat ahli dalam bahasa dan kesusastraan, terutama dalam bersyair dan berpidato. Dua hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus sebagai sarana untuk bersaing dalam meraih kehormatan di antara kabilah-kabilah yang ada. Secara garis besar, kondisi masyarakat mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Manusia hidup layaknya binatang, wanita diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat, atau sekali rakyat dibutuhkan untuk menghadang serangan musuh. Yang kedua, atau B, sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Sistem kepercayaan. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim serta Siti Hawa istrinya dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Dia melihat penduduk kota Syam menaklukkan atau melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manah. Dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan dalam masyarakat Arab pada masa pra-Islam adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah dan menuhankan malaikat, menyembah jin, hantu dan roh leluhur mereka, menyembah bintang, bulan dan matahari, dan percaya dengan ramalan nasib sial terhadap sesuatu. Yang kedua, sistem kebudayaan. Sebelum Islam, masyarakat Arab mempunyai kebudayaan yang buruk, yaitu minum arak dan berjudi, sering mencuri dan merampok, wanita yang diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati, dan lain-lain. Ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa watak dan tabiat buruk yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah sebagai berikut: minum minuman keras,
berzina dan memperkosa, memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan, membunuh anak perempuan karena malu dan takut miskin, mencuri, merampok dan merampas hak orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian juga dimunculkan adat kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam datang yang nilainya positif, antara lain sebagai berikut. Sangat menghormati tamu, bersikap pemberani, dapat dipercaya, mengutamakan kesetiakawanan, rajin bekerja, serta pandai atau ahli dalam berpidato dan bersyair. Yang bab materi keempat, pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekah dan fase Madinah. A. Pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekah. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, egalitarisme lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dalam melaksanakan tabligh Thohir 12-13. Ada dua cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya. Seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu alhamdulillah berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah istri beliau sendiri, Khadijah. Yang kedua, kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Syaid bin Harits. Yang ketiga, dari kalangan budak, Bila. Dan keempat, orang tua atau tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang yang terdahulu masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arkam ibnu Abdul al-Arkam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam. Ialah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat dan berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Karena pada masa itu, penghasilan sebagian bangsa Arab adalah dengan memahat dan menjual patung. B. Pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Madinah. Pada lain pihak, situasi Madinah sangat menggembirakan. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Sebagaimana Mekah, Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak oleh sebuah kesukuan yang tinggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku Aus dan Khazraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat badai, warga Madinah telah hidup saling bertentangan dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan untuk ke masyarakat absolut model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada kedekatan kekerabatan. Madinah juga memiliki sejumlah warga Yahudi yang mana sebagian besar penduduknya lebih simpatik terhadap monoteisme. Pembentukan sistem sosial kemasyarakatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dahsyat adalah perubahan sosial.
Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah yang paling dahsyat adalah perubahan sosial, suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Hushairi diuraikan bahwa peradaban Islam pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Yang kedua, persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Dan yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib, baik orang muslim maupun non-muslim Yahudi. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Setiap kelompok mempunyai keagamaan dan politik adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang patuh. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Munhir Subarman 2008-36. Yang ketiga, bidang militer. Peperangan yang terjadi pada masa Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasul terdiri dari yang pertama, Ghazwa, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Yang kedua, Syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat untuk memimpinnya. Peperangan ini terjadi 38 kali. Peperangan yang dilakukan Rasul ini mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Nilai dan arti yang terkandung antara lain. Yang pertama, Ghazwatul Furqan, yaitu peperangan yang menentukan mana yang hak dan mana yang batil, seperti perang Badar. Yang kedua, Adabiyah Al-Hujum, yaitu peperangan untuk membela diri, seperti perang Handaq. Yang ketiga, untuk perdamaian seperti perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, kewaspadaan seperti perang Mu'tah. Yang kelima, taktik menakut-nakuti seperti Fathu Makkah. Selanjutnya, penyiaran agama Islam seperti perang Hunain. Kondisi yang ketujuh, konsolidasi agar negara menjadi bersatu dan kuat seperti Taif. Dan yang terakhir, pengabdian kepada Tuhan seperti perang Tabuk. Peperangan yang terjadi pada masa Nabi bertujuan untuk melindungi, mengamankan dakwah Islam dari gangguan orang-orang kafir, melindungi dan mempertahankan masyarakat. Daulah Islamiyah membentuk masyarakat yang Islami. Yang keempat, bidang ekonomi seperti di Madinah merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dari prinsip-prinsip Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniah, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan bahkan setelah kehidupan dunia ini. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Bab 5 atau materi kelima, peradaban Islam pada masa Khalifah Rashidah atau Khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Syakifah Bani Syaidah. Syakifah Bani Syaidah atau Asy-Syakifah adalah sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Syaidah suku Hasyrat, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, Barat dan Daya Jazirah Arab.
Syakifah Bani Syaidah adalah salah satu taman bersejarah bagi umat muslim di dekat Masjid Nabawi. Taman Syakifah Bani Syaidah disebut-sebut sebagai lokasi tempat berkumpulnya kaum Ansar ketika membicarakan pengganti Rasulullah sesaat Nabi Muhammad wafat atau meninggal. Yang B. Sistem politik dan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar 632 sampai 634 Masehi. Sistem pemerintahannya yaitu kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan pemerintahan, Khalifah juga menjalankan hukum. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Adapun urusan pemerintahan di luar kota Madinah, Khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi ia menugaskan seorang amir atau wali semacam jabatan gubernur. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syriah di bawah pimpinan Usamah untuk membalas pembunuhan ayahnya Syahid dan kerugian umat Islam dalam perang Mu'tah. Yang kedua, Abu Bakar menghentikan pergolakan yang ada dalam negeri. Beliau juga menghadapi bahaya dari luar yang pada gilirannya dapat menghancurkan eksistensi Islam. Yang ketiga, perang Riddah, perang melawan kemurtatan. Yang keempat, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dari suku-suku Yaman, Yamanah, dan Oman, serta menghancurkan nabi-nabi yang palsu. Perluasan wilayah. Setelah perang Riddah melawan kaum murtad berakhir, di wilayah timur Abu Bakar mengangkat Khalid ibnu Al-Walid dan Mutsana ibnu Harisah sebagai panglima perang pada abad 12 Hijriah sampai 633 Masehi. Pada 12 Hijriah atau 633 Masehi, dan berhasil menguasai Iran dan beberapa kota Irak seperti Anbar, Domatul Jandal, dan Farad. Pasukan ini berhasil memenangkan pertemuan di Yarmouk. Abu Bakar juga memberangkatkan pasukan-pasukan ke beberapa daerah, di antaranya adalah ke Damaskus dipimpin Yazid ibnu Abi Sufyan, Palestina dipimpin Amr ibnu Al-Ash, dan Hims dipimpin Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Akhir pemerintahan Abu Bakar berakhir setelah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi, yaitu berusia 63 tahun dan dalam kekhalifahan berlangsung selama 2 tahun 3 bulan serta 11 hari. Yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Masa pemerintahannya yaitu 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Khalifah Umar menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak-hak bagi setiap warga negara. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh Umar bin Khattab dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan, di antaranya yang pertama Diwana Al-Kharaj, jawatan pajak; yang kedua Diwana Al-Hadats, jawatan kepolisian; yang ketiga Nasarat Al-Nafiat, jawatan pekerjaan umum; yang keempat Diwana Al-Jun, jawatan militer; yang kelima Baitul Al-Mal, Baitul Mal. Perluasan wilayah. Ekspansi Umar yang berhasil antara lain dilancarkan ke ibu kota Syria, Damaskus, Ardan, dan Hims yang berhasil dikuasai pada 14 Hijriah atau 635 Masehi di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Setahun kemudian setelah tentara Bizantium dikalahkan dalam perang Yarmouk, seluruh daerah Syria dapat dikuasai. Melalui Syria ini penguasaan Mesir dilakukan dengan pimpinan Amr bin Al-Ash, sedangkan ke Irak dipimpin oleh Syurahbil ibnu Hasanah dan Sa'ad ibnu Al-Waqas. Selanjutnya Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat Hira di Irak, dikuasai. Pada tahun 673 Masehi berhasil menjatuhkan Al-Madin, dan pada tahun 641 Masehi Mosul dapat ditaklukkan pula.
Dengan demikian, pada masa pemerintahan Umar, wilayah kekuasaan Islam meliputi seluruh semenanjung Arabia, sebagian besar wilayah Persia dan sebagian wilayah Romawi. Akhir pemerintahan Khilafah Umar, memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan. Masa jabatannya berakhir dengan kematian yang tragis, yaitu seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dari belakang ketika Umar hendak sholat jamaah subuh di Masjid Nabawi. Khalifah ketiga Utsman bin Affan, masa pemerintahan beliau 23-35 Hijriah atau sekitar 644 sampai 656 Masehi. Sistem pemerintahan. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah, Khalifah Utsman mempercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi pada masanya. Kekuasaan wilayah Madinah dibagi menjadi 10 provinsi, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat Syura. Tempat Khalifah mengadakan musyawarah dengan para sahabat terkemuka. Prestasi tertinggi masa pemerintahan Utsman sebagai hasil Majelis Syura adalah menyusun Al-Quran standar, yaitu penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Quran untuk mengisi Baitul Mal diperoleh dari Al-Fards, Yusri, Yusyur, Syakat, dan Jisya. Umar juga melengkapinya dengan beberapa jawatan. Utsman paling berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Perluasan wilayah. Di wilayah barat, Utsman mengizinkan pasukan Islam melakukan penaklukan ke benua Afrika. Maka berangkatlah Abdullah ibnu Abi Syar hingga berhasil menaklukkan Tripoli pada tahun 648 Masehi. Sewaktu terjadi perang Zatus Syawarih 651 Masehi, armada laut pasukan Islam dapat mengalahkan pasukan Romawi. Hal inilah yang membedakan Utsman dengan pendahulunya yang tidak boleh melakukan penyerbuan melalui laut. Sementara itu di wilayah timur, pasukan Islam berhasil menaklukkan daerah Faknatanah, Kabul, Juran, Balka, dan Herat. Akhir pemerintahan. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 655 Masehi ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Khalifat ketiga keempat adalah atau khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan masa pemerintahan 35 sampai 40 Hijriah atau sekitar 656 sampai 661 Masehi. Dalam sistem pemerintahan, Ali berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Ia membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen kekhalifah dan kantor syahib Ursulta, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Ali juga mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada family dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Akhir pemerintahannya, yaitu dalam pemerintahannya, Ali banyak mengalami pertentangan karena ada anggapan Ali tidak mampu mengungkap pembunuhan Utsman bin Affan. Kelompok Khawarij bahkan menyimpulkan bahwa penyebab terpecahnya kaum muslimin adalah 3 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Maka ketiganya harus dibunuh. Ketika rencana tersebut akan dilaksanakan, ternyata hanya Ali yang berhasil terbunuh. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi. Ali tewas ketika hendak berangkat sholat subuh. Sistem pergantian kepala negara pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Sya'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Masa pemerintahan Abu Bakar berakhir setelah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi. Dia berusia 63 tahun dan kekhalifahan berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan dan 11 hari. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam. Proses pengangkatannya berbeda dengan khalifah pertama. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan langsung. Menjelang wafat, Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
Pengangkatan Umar ini diterima dengan baik oleh seluruh umat Islam kala itu. Meskipun pada awalnya terjadi pro kontra yang disebabkan oleh Umar bin Khattab yang terkenal dengan watak yang sangat keras. Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman bin Affan dilakukan dengan cara bermusyawarah. Setelah para kaum muslimin dan para calon kandidat bermusyawarah, mereka sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah karena beliau dianggap orang yang lebih tua dan berkepribadian lembut dibanding Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Utsman bin Affan dengan cara melalui jalur musyawarah merupakan hasil pemikiran matang Umar bin Khattab sebagai jalan tengah yang ia anggap paling baik. Yang khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang diangkat dalam kelompok khalifah Khulafaur Rasyidin. Ia dilantik menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh oleh sekelompok pemberontak asal Mesir. Pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib ini berlangsung melalui proses penunjukan langsung. Meski jika kita lihat selain karena Ali adalah satu-satunya yang pantas dan calon terkuat untuk dijadikan pemimpin, sebab ia adalah salah satu anggota syura sepupu Nabi yang pada masa itu sekaligus menantu serta tokoh senior dalam Islam yang keilmuannya tidak dapat diragukan lagi. Masa Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab. Al-Hawal wa Al-Akad. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang-orang muslim dalam memilih seorang khilafah, dikenal sebagai Al-Hal wal Al-Aqd. Yang kedua, sistem politik. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bentuk pemerintahannya adalah monarki yang menggunakan 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui forum bermusyawarah sebagai lembaga legislatif, Abu Bakar memutuskan kebijakan pemerintahan. Sedangkan Umar bin Khattab membentuk departemen dan membagi daerah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh wali dan didirikan kantor gubernur. Yang ketiga, militer. Pada Abu Bakar As-Siddiq memerangi para pembangkang dan kaum murtad, sedangkan Umar bin Khattab menaklukkan bangsa Romawi dengan suatu kemenangan gemilang. Yang keempat, ganimah. Abu Bakar As-Siddiq meningkatkan kesejahteraan umum dengan membentuk lembaga Baitul Almal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Sedangkan Umar bin Khattab untuk kesejahteraan rakyat, Umar tidak pernah mengesampingkan. Ia sangat memperhatikan bagaimana taraf kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Masa Utsman dan Ali. Penetapan Mushaf Utsmani. Dalam menyalin ayat-ayat dari naskah Abu Bakar harus mengecek dan berpedoman pada hafalan para sahabat. Ayat harus ditulis dengan memakai ejaan tulisan yang seragam. Apabila terjadi perselisihan antara anggota panitia tentang bahasa atau bacaan suatu kata, harus ditulis dengan ejaan tulisannya sesuai dengan lahjah atau dialek suku Quraisy. Susunan syurat hendaklah diatur menurut cara tertentu berdasarkan ijtihad dan pedoman yang didapat dari Rasulullah. Akhirnya seiringnya waktu, para panitia berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan ini untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat Al-Quran, maka Khalifah Utsman memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada. Yang kedua, akar konflik politik dan teologi. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Penerus Utsman, Ali bin Abi Thalib 655-660 Masehi, berusaha mengatasi pemberontakan yang terjadi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan Umar. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Materi terakhir yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Perkembangan politik pada masa peradaban Islam Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661
sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus. Serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai Kekhalifan Cordoba. Nama dinasti ini berujuk kepada Umayyah bin Abdul Aziz Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Para khalifah dinasti Umayyah selalunya berjumlah 14 orang yang telah berkuasa mulai tahun 41 sampai 133 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Mereka adalah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, 10 Hashim bin Abdul Malik, 11 Al-Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir yaitu ke-14 Marwan bin Muhammad. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah sajalah yang dapat dikatakan sebagai khalifah besar, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abdul Al-Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul Al-Malik. Sementara Syamsul Munir Amin dalam bukunya menulis bahwa para sejarawan umumnya sependapat bahwa para khalifah terbesar dari Daulah Bani Umayyah hanya 3, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Perkembangan ekonomi dan administrasi pemerintahan pada masa peradaban Islam Bani Umayyah. Perekonomian merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti Islam yang menciptakan peradaban besar bagi dunia. Di luar dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir, kemajuan-kemajuan yang dicapai sangat menginspirasi Eropa untuk bangkit dari keterpurukan. Adapun faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia antara lain: yang pertama, lembaga-lembaga pemerintahan yang independen; yang kedua, Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan; yang ketiga, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus; yang keempat, hubungan harmonis penguasa, pengusaha, dan ulama; dan yang terakhir yaitu kelima, kerajinan di Andalusia dan Eropa. Cordova juga sebagai pusat industri, perindustrian, dan kelautan. Konsolidasi dan pembaruan politik pada masa Umar ibn Abdul Aziz. Salah satu khalifah terbesar dari Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi, atau lebih tepatnya 2 tahun 5 bulan. Akan tetapi dalam kepemimpinan yang sangat singkat ini, perubahan yang ia lakukan sangat signifikan dampaknya. Umar bin Abdul Aziz selama masa pemerintahannya memperlihatkan kemajuan di berbagai aspek. Kebijakan politik dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz secara garis besar antara lain memperbaiki pejabat pemerintahan, mengambil sikap terhadap kelompok yang menyimpang. Adapun kebijakan Umar dalam memperbaiki pejabat pemerintahannya yaitu: yang pertama, memecat gubernur dan pejabat yang zalim; yang kedua, menolak permintaan kenaikan tunjangan para amir; yang ketiga, melarang semua pejabat pemerintahan menerima suap dengan alasan apapun. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah. Pada akhir-akhir masa jatuhnya Bani Umayyah telah muncul gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah ini, sehingga memperkeruh kondisi dinasti kerajaan ini pada saat itu. Di antaranya adalah gerakan-gerakan yang digencarkan oleh kelompok-kelompok, yaitu sebagai berikut. Kelompok Syiah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Syiah merupakan orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, pengikut Sayyidina Ali. Mereka menganggap dinasti Umayyah ini merebut kekuasaan dari keturunan Sayyidina Ali. Pengabdian dan ketaatan mereka yang tulus terhadap keturunan Nabi berhasil menarik simpati publik. Mereka mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Kelompok Sunni.
Di kelompok Sunni sekalipun, orang yang paling saleh di antara mereka mengecam akhlak para khalifah karena mereka mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana-mana mereka telah siaga penuh untuk menjatuhkan sanksi keagamaan terhadap segala bentuk pertentangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, keluarga Abbas. Para keturunan paman Nabi Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib Ibnu Hashim mulai menegaskan tuntunan mereka untuk menduduki pemerintahan. Yang keempat, perpecahan antara suku, etnis, dan kelompok politik. Di samping ada gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah ini, ada faktor utama yang melatar belakangi runtuhnya dinasti ini. Faktor itu adalah munculnya perpecahan antar suku, etnis, dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat, sehingga terjadi gejolak politik dan kekacauan yang mengganggu stabilitas negara. Faktor lain yang memicu runtuhnya dinasti Umayyah ini adalah rasa kekecewaan dari orang Islam non-Arab karena mereka merasa dianaktirikan oleh penguasa. Mereka tidak memperoleh kesetaraan ekonomi dan sosial yang sama dengan orang Islam Arab. Secara umum mereka diposisikan sebagai kalangan maula, mantan budak, dan tidak selalu bebas dari kewajiban membayar pajak kepala yang biasa dikenakan terhadap non-muslim. Hal lain yang semakin menegaskan kecewa mereka adalah kesadaran bahwa mereka memiliki budaya yang lebih tinggi dan lebih tua